Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa pada saat ini. Semuanya karena berkat cinta kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai di detik ini. Kita boleh bernafas, beraktivitas, tertawa, menangis. Semuanya boleh kita rasakan. Kita mengucap syukur kepada Allah Bapa Surgawi. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita naikkan ucapan syukur itu semuanya di hadapan Bapa Surgawi. Karena Dialah yang maha melihat, maha mengetahui segala sesuatunya. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat diberkati oleh ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata kata-kata berbahagia, kebahagiaan bagi manusia. Firman Tuhan berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Hanya 1-2 ayat saja, tetapi manakala kita menyelami ayat ini, kita masuk di dalam dunia supranatural, dimensi ilahi itu, maka akan sangat sulit bagi orang-orang dunia nyata untuk melakukan hal tersebut. Untuk menyucikan hatinya saja sangat susah. Karena apa? Mereka seringkali dibutakan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia ini, oleh kesenangan-kesenangan dunia ini, tidak mau membayar harga. Untuk itu saya mengajak kepada kita sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita membayar harga untuk mengikuti Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu, Tuhan Yesus Kristus. Kita harus membayar harga kesenangan kita, keinginan kita. Kita taat setia kepada perintah Tuhan, kita taat setia melakukan firman-Nya, sehingga kita boleh berkenan hidup di hadapan Tuhan. Baiklah anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh-Nya. Mari kita masuk di dalam dimensinya Allah. Saya mengajak kepada kita semua untuk menyembah Tuhan. Bukan saja kita menyembah di dunia nyata ini, hanya tubuh kita yang menyembah kepada Tuhan, tetapi roh kita, jiwa kita lari kemana-mana. Hati kita tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Buang semuanya itu. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan. Yang Tuhan mau adalah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena firman Tuhan ini ditulis di dalam pewahyuan Allah. Firman Tuhan ini ditulis di dalam dimensi roh Allah. Maka kita, setiap anak-anak Tuhan yang sudah bergerak di dalam dimensi ilahi itu, akan mengetahui rahasia-rahasia di balik tulisan para nabinya zaman dahulu, para rasulnya zaman dahulu. Tetapi manakala kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, pesta pora, kesenangan, kenikmatan dunia, kita tidak akan bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi yang terkandung di dalam tulisan para nabi pada zaman dahulu itu. Karena apa? Firman Tuhan ini yang dituliskan, ini adalah dimensi roh yang harus dipahami dengan iman dan roh. Kita berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Apakah kita tidak mengetahui bahwa penebusan yang Allah berikan kepada kita itu telah menyucikan, membenarkan kita dari segala pemberontakan kita, segala kenajisan kita, segala hal-hal apapun juga yang telah kita perbuat. Allah memutihkan dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memutuskan kita dari kuasa kegelapan dunia ini, sehingga kita dipindahkan kepada kuasa terangnya yang ilahi.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Suci dulu hatinya, baru kita bisa melihat Allah, bisa masuk di dalam dimensinya Allah. Kita suci kuduskan hati kita yang jahat ini, yang seringkali memberontak di hadapan Tuhan, yang seringkali menolak akan kebenaran firman Tuhan itu, yang seringkali tidak taat, tidak patuh. Kita hanya mau mengikuti keinginan kita. Kita malah seringkali manusia, kita ingin memerintah Tuhan. Siapa kita? Kita hanya manusia ciptaan Tuhan. Kita manusia tanah, dari tanah buatan tangan Allah. Jangan kita sok-sokan, ya. Bukannya kita meminta belas kasihan, malah apa? Kita mendatangkan murka Tuhan itu atas diri kita. Kita berdoa pada titik yang salah. Bukannya kita meminta belas kasihan, malah di dalam doa kita roh-roh itu kita meminta kepada Tuhan bukan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, melainkan keinginan untuk memuaskan hawa nafsu dunia kita. Itu doa yang salah. Kita seakan-akan memerintah Tuhan. Siapa kita? Kita hanya manusia. Bukan turun belas kasihan Tuhan, malah murka Allah yang akan turun dalam kehidupan kita, umat manusia. Sedarilah kita adalah ciptaan Tuhan. Manusia ini terbuat dari tanah. Untuk itu kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, sok-sokan di dunia ini, hidup di dunia ini. Kita tanpa memperhatikan sesama kita, tanpa memperhatikan orang susah, ya. Ini saya katakan kepada orang-orang yang berkelebihan, ya. Mereka menutup hati mereka untuk membantu orang-orang susah di sekeliling mereka. Itu sama dengan Anda tidak memiliki hati Allah yang berbelas kasihan kepada sesama umat ciptaannya, umat manusia. Kita harus melihat di sekeliling kita orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak makan. Kita yang berkelebihan, bantulah mereka, bawakan beras, ikan, keperluan mereka. Ya, jangan kita menutup hati kita, menutup mata kita yang sudah ada di depan mata kita. Kita melihat mereka, tetapi kita tidak mau terbuka hati kita untuk berbelas kasihan kepada mereka. Sedangkan roh daripada Allah itu adalah roh belas kasihan, cinta dan kasih sayang kepada semua orang, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, ras dan bangsa. Semuanya Allah kasihi. Karena apa? Kita semua buatan tangan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan, sama di hadapan Tuhan. Derajat kita sama, mau kita kaya, miskin, semuanya sama. Bernilainya sama, nilai harga diri kita, nilai status kita, apapun profesi kita, baik itu pemulung, baik itu pengusaha, bos besar, sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Allah tidak melihat status posisi kita di dunia ini. Yang Allah lihat adalah hati kita, roh kita, berkenan tidak di hadapan Tuhan. Pribadi kita ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak, atau malah menyakiti hati Tuhan. Itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang diberkati di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita senangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Orang lain tidak perlu tahu. Kita kunci kamar, kita sujud berlutut puasa di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Hati kita yang berbicara, roh kita yang berbicara. Jalinlah hubungan yang intim, yang harmonis dengan Tuhan, melebihi hubunganmu dengan manusia di tengah-tengah dunia ini. Apakah dengan pasanganmu, saudaramu, anak-anakmu? Jalinlah hubungan dengan Tuhan. Nomor 1, itu yang paling penting. Carilah dahulu kerajaan sorganya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, di sini dikatakan bahwa dia memiliki cinta, kasih, dan damai di hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai di tengah-tengah kita, membawa sukacita, membawa orang lain bersukacita. Berbahagialah mereka. Jadi, kalau bukan pembawa damai, itu disebut anak-anak setan. Orang-orang yang seringkali mencari masalah,
orang-orang yang suka menghina orang, orang-orang yang suka memfitnah orang, orang-orang yang suka memaki-maki orang lain, itu anak-anak setan. Sudah bisa dilihat ciri-cirinya. Karena apa? Anak-anak Allah itu sukanya, senangnya membawa damai. Ya, kalau bukan membawa damai, membawa kerusuhan, membawa suasana menjadi panas, itu sudah anak-anaknya Lucifer, setan iblis. Ya, jadi itu sangat mudah kita bisa membedakan. Buah dari pohon itu bisa kita bedakan. Buah dari pohon manusia itu, buah-buahnya kita bisa lihat apakah dia ini hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, setan iblis yang menguasainya, nafsu-nafsu dunia, keinginan-keinginan dunia, keserakahan, kenajisan, segala hal-hal yang nikmat dunia ini, kita bisa pastikan bahwa dia masih berada di dalam penikmat dunia. Jikalau anak-anak Allah sudah berada di dalam dimensinya Allah, dia membawa damai, membawa sukacita, suasananya adem. Walaupun dia seringkali disolimi orang, dia tetap membawa damai. Karena dia apa? Memiliki roh damai itu, roh Allah itu sendiri. Dari buahnya lah engkau dapat mengetahui Tuhan yang mana yang dia sembah. Tuhan duniawi, setan, hawa nafsu, keinginan daging, atau Tuhan yang ilahi, yang benar-benar Allah. Itu saja yang bisa kita bedakan di tengah-tengah dunia ini. Dia pengikutnya Allah yang sejati, atau hanya ikut-ikutan, atau masih di dalam penikmat dunia. Dia hanya ingin memuaskan keinginan-keinginannya, hawa nafsunya yang jahat, berbohong sana sini, memutarbalikkan cerita. Itu anak-anak dunia, setan namanya. Kita bisa membedakan orang itu dari buahnya. Kita bisa melihat apakah dia ini pengikut sejati, hamba Tuhan sejati, atau hamba Tuhan dunia yang mengikuti keinginan dunia, yang tenggelam di dalamnya sebagai penikmat dunia. Mari kita bisa melihat semuanya itu dengan mata kita, dengan iman kita, roh kita yang ada di dalam diri kita itu adalah roh yang luar biasa, yang besar, yang mengalahkan roh-roh dunia ini. Ya, roh anak-anak Tuhan yang memiliki DNA Kristus, setan, ular, diinjak-injak di kakinya. Manakala dia memiliki iman yang luar biasa, roh yang luar biasa itu, ada Tuhan Yesus Kristus di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka orang akan melihat dia sangat bercahaya dan dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Para malaikat Tuhan itu, ya, mengelilinginya, menjaganya, ya, meluputkannya dari segala mara bahaya, malapetaka, virus sampar yang pada saat ini sedang berjalan. Ini bukan hoaks, virus ini saya telah melihatnya dari tahun 2019, Bapak Ibu, dengan apa? Kain putih yang sangat lebar, yang sangat panjang, itu bergelombang dan bergelombang. Saya sudah saksikan juga itu di channel, duluan saya bersaksi di channel Sahabat Allah. Tetapi sebelum saya menyaksikan di channel Sahabat Allah itu, sudah terlebih saya tahun 2019 itu, sebelum saya muncul bersaksi di YouTube, ya, dari GBI Jakarta itu telah melihat mereka ada mengadakan persekutuan doa, ya, setiap hari pada waktu itu di Menara Doa. Mereka melihat saya, hamba Kristus ini sangat bercahaya yang berada dari kota Palu ini. Dan mereka sudah menelpon saya, memanggil saya untuk memegang channel dari GBI Jakarta ini, dengan syarat saya harus tinggal di sana beberapa bulan dengan syuting live setiap hari kerja saya, dan hanya berdoa, berpuasa di Menara Doa tersebut. Dan saya sangat berat untuk menjawab pada saat itu. Saya mempunyai keluarga, mempunyai anak 3 yang masih butuh perhatian, pengajaran, bimbingan rohani dari kita orang tua ini. Saya sangat berat untuk menjawab itu, dan saya katakan saya masih bergumul untuk hal itu. Tetapi manakala waktu Tuhan itu akan datang, saya akan menjawab iya. Apakah itu live atau Zoom? Ya, bisa, ya. Apakah saya berada dari tempat sini
atau saya ke sana, tapi tidak mungkin ya, karena kalau di bandara itu ada pemeriksaan ya. Saya bukan kenapa-kenapa saya tidak mau divaksin, tidak, karena apa, jantung saya bermasalah, ginjal saya bermasalah, jadi saya tidak mau cairan itu masuk di dalam tubuh saya karena sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki dulu hati yang suci, supaya apa, kita dapat melihat tembus di dalam supranatural, dimensi ilahi itu. Mengapa saya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sejak kecil saya ini melihat dua dimensi ini, dimensi ilahi dan dimensi setan ini. Bapak Ibu, saya seringkali mata saya ini tembus. Kadangkala saya melihat Tuhan Yesus, kadangkala saya melihat setan, ya. Dan banyak orang yang bertanya, Ibu harus pelepasan. Saya sudah dilepaskan oleh beberapa hamba Tuhan pada waktu itu. Tetapi satu hal yang saya ingin nyatakan kepada kita, ingin saksikan, bahwa saya berbeda dengan manusia lainnya. Bukan saya merasa diri saya ini tinggi daripada kalian, tidak. Kita ini sama-sama manusia yang berdosa, ya, seringkali juga jatuh di dalam dosa, ya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita, Tuhan mengizinkan segala sesuatunya itu terjadi di dalam diri saya, agar supaya saya bisa memahami dan mengetahui bagaimana dua dimensi ini bekerja, bagaimana lawan saya ini, musuh setan iblis ini bekerja, bagaimana kuasa Allah itu bekerja di dalam diri kita umat manusia, bagaimana kita harus memerangi setan itu di alam roh, dan kita masuk di dalam dunia peperangan itu. Saya menguasainya, dan saya dari sana Bapak Ibu, saya dibentuk dan diproses Tuhan selama kurang lebih 25 tahun, dan saya baru muncul untuk dipersiapkan untuk akhir zaman ini, untuk memberikan kekuatan kepada kita, dan untuk membawa umat Tuhan untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran, mendirikan umat Tuhan itu bukan hanya sebatas dunia nyata, sebatas tembok gereja, sebatas denominasi gereja. Saya tidak memakai semuanya itu. Saya tidak membatasi kuasa Allah itu bekerja. Karena apa? Karena saya mempersiapkan tugas utama saya, mempersiapkan umat Tuhan untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran, sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Jadi bukan hanya fisik kita ini yang dilihat orang, masuk di dalam gedung ibadah untuk beribadah, tidak. Tetapi saya membentuk manusia rohani kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, taat dan setia mengikuti firman Tuhan itu, walaupun kadangkala tidak masuk di logika kita. Karena apa? Firman Tuhan ini berbicara tentang dimensi alam ilahi, yaitu roh. Semuanya berbicara tentang roh, ya. Apalagi kita telah memasuki kitab Wahyu akhir zaman ini, semuanya roh, berbicara tentang masa depan itu adalah dimensi ilahi tentang roh, dunia ilahi itu. Bagaimana kita bisa tembus di dunia ilahi itu? Kita harus mempersiapkan dulu diri kita. Dunia nyata ini kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita putuskan, saya meninggalkan dosa-dosa saya. Hari ini juga saya putuskan sampai ke akar-akarnya, dan saya tidak mau lagi melakukan dosa tersebut yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi saya mau beralih daripada kuasa kegelapan, daripada kenikmatan dunia ini. Saya mau beralih kepada kuasa terang ilahi itu. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau berjalan di dalam dimensinya Allah, bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebenaran. Firman Bible Alkitab ini menjadi patokan standar kita yang utama, adalah firman Allah yang Maha Kudus. Karena ini adalah firman Allah, roh Allah yang berkata di dalam kebenarannya, kekudusannya, hanya memakai tubuh manusia pada saat itu yang kita sebut dengan nabi-nabinya Tuhan, rasul-rasulnya Tuhan, yang dipakai diurapi Tuhan luar biasa dengan roh kebenaran tersebut, atau yang kita kenal dengan namanya Roh Kudus, roh Allah itu sendiri. Baiklah, kita sebelum memasuki dimensi ilahi itu, kita harus mempersiapkan fisik kita ini kuat, roh kita ini kuat di dalam membentengi tubuh roh kita ini, rohani kita ini. Karena apa? Yang akan berperang dengan setan itu bermain di dua alam itu adalah diserang tubuh rohani kita dan juga tubuh fisik kita.
Jadi dua. Jadi itu kita harus meminta sungguh-sungguh pertolongan daripada Tuhan. Karena itu pengalaman saya. Saya seringkali lumpuh, jatuh sakit, bisu, ya, keluar dari berbagai macam benda-benda dari dalam tubuh saya ini, keluar kerang-kerang dari leher saya ini, ya, ada bekas lubang di sini, ya, dan juga keluar batu dari lidah, keluar rambut berapa meter, ya, sekitar mau 2 meter dari kaki saya. Itu semua penyerangan itu akan kita rasakan di dalam fisik kita, ya, sampai kadangkala lemari saya ini sering bergetar, sering dibongkar sana sini, sering seperti bergerak, berjalan di sorong-sorong. Itu aktivitas dunia supranatural, setan gaib yang seringkali menakut-nakuti kita manusia. Tetapi manakala mereka datang kepadaku, ingin menyerang kepadaku, perlengkapan senjata Allah itu kita harus siapkan di dalam tubuh rohani kita, roh kita. Sehingga apa? Kita maju sebagai prajurit Kristus, laskar Kristus. Kita berperang sampai habis-habisan di alam roh itu. Dan itu akan berefek di dalam tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita ini akan terkuras tenaga kita sampai tulang-tulang itu tidak lagi. Saya rasakan sangat lemah, sangat lemah. Sampai suami saya berkata bahwa kok sering sekali sakit ya. Kamu dia sudah mengeluh ya. Tetapi saya dalam kesakitan saya tetap beraktivitas, memasak, pergi ke pasar. Saya kadangkala pingsan ya Bapak Ibu. Di dalam saya memaksakan akan tubuh fisik saya ini. Di dalam saya mengerjakan tugas-tugas saya, tanggung jawab saya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga. Ibu bagi anak-anak saya seringkali jatuh pingsan Bapak Ibu. Baik itu di dapur, baik itu dalam kamar. Ya, tetapi terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan menguatkan saya, memulihkan keadaan tubuh saya ini. Ketika saya memanggil, Tuhan tolong saya hamba-Mu yang lemah ini. Tolong saya Tuhan, kuatkan saya. Saya tidak berjalan seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, saya tahu saya hamba yang lemah. Tanpa Engkau, saya sangat lemah. Tanpa kuasa dan bantuan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu, saya sangat lemah dan saya tidak mampu. Manakala saya berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kasihani saya, kasihani saya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Disitulah pertolongan Tuhan itu nyata. Memulihkan keadaan saya, dan tiba-tiba orang berkata, loh, dia ini ada sehat-sehat, tadi kok tiba-tiba sakit. Ada sakit kok tiba-tiba sehat. Dan mukanya sangat ceria, mukanya sangat gembira, mukanya sangat bersukacita. Karena apa? Karena ada aura Kristus yang ada di dalam diri saya. Aura sukacita, aura damai itu selalu ada di dalam hati saya. Aura cinta kasih dan belas kasihan itu selalu ada di dalam hati saya. Tuhan Yesus Maha Dahsyat, Tuhan Yesus Maha Luar Biasa, Tuhan Yesus yang termulia. Dialah yang mengangkat saya. Orang-orang katakan di seluruh penjuru dunia, wah, hamba Tuhan yang luar biasa diurapi oleh Tuhan, memiliki karunia nabiya, memiliki karunia penglihatan, memiliki karunia nabi-nabiya seperti zaman dahulu. Bukan saya katakan jangan melihat saya. Saya hanyalah manusia biasa yang berdosa. Saya kadang jatuh, kadang berdosa, tetapi Roh Kudus itu mengatakan kepada saya, kuduskanlah hatimu, kuduskanlah tubuh jiwa rohmu anakku, kuduskan. Kuduskan semuanya. Roh Kudus, Roh Tuhan itu yang memampukan saya untuk berada tetap di jalannya Tuhan, di jalan kebenaran kekudusannya Tuhan. Manakala pencobaan, godaan-godaan itu menggoda saya, ada alarm yang sangat nyata yang saya alami. Roh Kudus itu berkata, jangan anakku, jangan engkau melangkah selangkah ke depan, karena ada jebakan setan di depan yang sudah mereka siapkan bagi dirimu. Jangan engkau ke sana anakku, jangan. Contoh, alarm dunia lain ketika berbicara. Alarm apakah itu? Yaitu roh kebenaran, Roh Kudusnya Tuhan. Jangan kita mendukakan hati Tuhan. Jangan kita mendukakan roh kebenaran, Roh Kudusnya Tuhan itu. Melalui apa? Hati kita, perbuatan kita, pikiran kita yang dipenuhi dengan dosa. Manusia ini sangat lemah ketika kita berpikir salah, ketika kita melihat salah, ketika kita melihat hal yang najis.
Ketika kita melihat segala sesuatu, di dalam pikiran kita sudah bermain, itu sudah dosa. Tetapi manakala ada penyucian, pembenaran daripada Allah, Kristus itu, maka kita dibenarkan, kita disucikan, kita dikuduskan oleh Allah. Kita bukan lagi menjadi anak-anak iblis, dibawa kutuk dosa, dibawa kekuasaan iblis. Tidak, kita dibawa dimensinya Allah. Kita dilindungi secara protektif oleh Allah. Kita ditudungi kuasa Allah itu. Kita ada di dalam dimensi Allah itu, kita dilindungi. Sehingga apa? Kita merasa aman, kita merasa sukacita, kita merasa damai. Itulah bonus anak-anak Tuhan yang sudah berjalan di dalam dimensinya Allah. Tidak tahukah kita sekalian bahwa saya setiap kali berjalan ke kota mana, diluputkanlah saya dari segala bencana alam. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Ketika saya berada di kota Palu, bencana kota Jogja 2006. Ketika saya berada di kota Jogja 2004, bencana di Palu 2004 itu. Sampai semua orang yang punya pagar loncat pagar lari ke gunung. Kencang juga ya, gempa itu 6, ya kalau tidak salah. Nah, pada saat saya berada di kota Jogja, gempa lagi Palu 2018 yang dahsyat itu, dunia pun tahu. Dan ketika itu saya melihat bahwa mata saya ini tembus di dunia supranatural ilahi. Saya melihat Tuhan Yesus berjalan-jalan di awan 2 kali dia putar kota itu. Dan mukanya, hatinya sangat sedih. Saya menangkap dengan pasukan malaikat yang beribu-ribu di belakangnya. Dan Tuhan membawa gulungan kitab, panjangnya begini. Dan di tengah-tengah pita itu ada pita warna merah melingkar sangat indah. Dan di dalam pita itu ada butiran-butiran berlian. Jadi kita manusia kalau berlian, kita sudah memakai berlian, kita jangan menjadi sombong. Itu hanya di bukunya Tuhan Yesus, di pita itu penuh dengan berlian. Kita jangan kaget dengan berlian. Mata kita ini jasmani, kita ini jangan disilaukan dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Tetapi marilah kita memandang kepada Yesus, Yeshua HaMashiach Elohim itu, yang telah memberkati kita, menyertai kita, memberitahukan hal-hal yang spektakuler kepada hamba-Mu ini. Dan saya melihat semuanya sangat jelas. Begitupun dengan ketiga anak saya, mereka terbuka mata mereka pada waktu itu. 3 bulan sebelum bencana itu datang, Tuhan Yesus telah memperingatkan sebelumnya kepada kita anak-anak Tuhan pada saat itu. Dan saya sangat dikejar pada saat itu, ngos-ngosan saya bersaksi ya di dunia nyata kepada setiap orang, baik itu Muslim, baik itu Kristen, umat Tuhan, baik saudara-saudara saya, semuanya mereka menolak saya. Mereka tidak percaya dan mereka berkata bahwa pendeta ini kayaknya sudah gejala-gejala stres ya, gejala-gejala mau saraf kayaknya, gejala-gejala begini kayaknya. Mari kita hibur-hibur hatinya. Ya, kita bawa dia di pinggir laut, makan-makan pisang goreng, minum-minum saraba. Saya bilang saya tidak stres, saya tidak dihimpit dengan persoalan dunia. Walaupun kita secara manusia, persoalan dunia itu akan silih datang berganti kepada kita. Tetapi manakala kita mengandalkan Tuhan, kita seperti digendong Tuhan. Ya, kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan semuanya di dalam kebenarannya, di dalam kacamatanya Tuhan. Di dalam matanya Tuhan, apakah peristiwa persoalan itu yang terjadi, ya benar atau tidaknya, hanya Tuhan semuanya yang tahu. Itulah kejadian demi kejadian, persoalan-persoalan yang terjadi, itu adalah semuanya proses Tuhan untuk mendewasakan iman kita, pengenalan kita semakin dewasa bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui apa? Proses masalah, sakit penyakit, ya. Melalui apa? Melalui Tuhan itu membantu kita melalui apa? Terkhusus saya, proses Tuhan itu penglihatan-penglihatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Itu luar biasa dan tidak semua anak-anak Tuhan bisa mendapat penglihatan-penglihatan seperti yang saya alami. Itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan bagi saya. Ya, saya menceritakan kepada mereka dengan berlinang air mata. Mereka tidak percaya pada saat itu dan mereka mentertawakan saya, Bapak Ibu, dan saya dikatakan gila. Tetapi apakah nabi-nabinya zaman dahulu
Bukankah mereka seperti saya, orang-orang dunia itu sering menghina mereka? Ya, yang terjadi pada zaman dahulu, rasul-rasulnya itu, saya alami ya Bapak Ibu, saya heran juga. Ya, karena saya akan muncul sebagai saksi untuk dunia. Sekali saya muncul, dunia bergetar. Ya Bapak Ibu, sekali saya muncul, langsung benua-benua menghubungi saya. Benua Amerika, Australia, Hong Kong, Singapura, ya Malaysia, semuanya menghubungi saya. Bukankah sekali muncul seorang saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bukankah gunung-gunung itu akan bergetar sebelum kedatangan Hamasia Elohim, Tuhan Yesua itu? Ada pasukan khusus yang Tuhan bentuk untuk membuat dunia bergetar dengan nubuatan, dengan penyembuhan, dengan kuasa ilahi, mujizat-mujizat terjadi. Itu mendahului semuanya sebelum kedatangan kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukankah sebelum kedatangan Tuhan Yesua Hamasia Elohim yang kita kenal namanya secara umum, Nabi Isa anak Maryam, ketika turun ke tengah-tengah dunia ini, yang mendahulunya adalah penyakit sampar. Jangan kita katakan virus ini adalah hoax, dia betul-betul ada. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang berlindung di dalam kuasanya Tuhan, ada perlindungan khusus yang Tuhan kirim kepada setiap anak-anak Tuhan yang berlindung di dalam kuasanya Tuhan. Mereka tidak akan tersentuh dengan virus ini. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan yang menyertai langkah kaki-kaki anak Tuhan yang senantiasa hidupnya sungguh-sungguh berjalan di dalam koridornya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, di dalam dimensinya Tuhan. Adakah kita mengetahui senantiasa kita berkata bahwa kita telah masuk di dalam pertandingan iman itu? Kita telah mengikuti pertandingan itu. Jangan salah, jangan kita mengikuti pertandingannya dunia yang diselenggarakan oleh Lucifer. Bukan pertandingannya Tuhan, pertandingan iman yang diselenggarakannya oleh Tuhan yang kita ikuti. Tetapi pertandingan dunia yang muncul apa? Keangkuhan, kesombongan, ya, kenikmatan dunia kita cari. Dan hati kita tidak mau terlepas daripada harta dunia ini. Kita ingin menikmatinya. Berbahaya, sangat berbahaya. Kita akan tertinggal pada masa pengangkatan itu. Dan bagi kita yang tidak memiliki tanda binatang itu, bersyukurlah bagi kita, anak-anak Tuhan. Karena kita akan mengalami pengangkatan. Kita akan keluar daripada dunia ini. Karena apa? Anak-anak yang sudah ditandai oleh Lucifera, oleh tanda 66 itu akan bertahan. Mereka akan masuk di dalam pemerintahan 66 itu dengan berhelose, ya, dengan menikmati, hai guys, kita menikmati kenikmatan dunia ini, kita berpesta-pesta. Ya, itu saya sudah melihat semuanya. Dan di dalamnya itu penuh dengan roh kenajisan, anggur hawa nafsu, dan kekayaan dunia itu akan dicurah. Karena apa? Anak-anak yang telah memakai tanda itu, mereka telah membayar tubuh mereka ini untuk memiliki isi dunia ini. Mereka akan disenangkan, tetapi mereka juga akan mendapatkan murka Allah. Jadi berbahagialah kita, anak-anak Tuhan, yang senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang senantiasa berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, kuasa ilahi itu. Kita jangan menghakimi, kita jangan sekali-sekali, ya, walaupun kita berbeda pandangan, kita harus menghormati, menghargai mereka, ya. Karena apa? Pandangan itu tergantung daripada level iman kita, anak-anak Tuhan. Setiap level iman berbeda, setiap kedekatan kita dengan ilahi itu berbeda, ya. Tetapi manakala orang yang sungguh-sungguh berdiam di dalam naungannya, maka dia akan peka melihat tanda itu, apakah tanda itu berbahaya atau tidak diterima oleh tubuh kita ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya ingin berkata bahwa sesudah dengan penglihatan-penglihatan yang luar biasa yang saya alami, nah, bencana itu tibalah di kota Palu itu 28 September 2018. Saya sudah berada di kota Jogja. Suara Tuhan itu berkata, hai anakku, bangunlah, bereskanlah barang-barangmu. Apa yang bisa kamu bawa, bawalah itu, segera keluar kamu secepatnya dari kota ini. Dan ikutlah suamimu. Ya, saya pada waktu itu mendua hati antara ikut dan tidak. Karena apa? Saya ingin mengumpulkan uang pada saat itu sambil pelayanan
untuk membiayai dia untuk mengambil S2, program S2. Dan saya berada di Kota Palu. Itu pemikiran saya secara manusia. Dan suara Tuhan itu berkata, kamu harus keluar anakku dari Kota Palu ini secepatnya. Ya, setelah saya 2 bulan di Jogja ini, kota Jogja ini, setelah habis ibadah malam, dan saya melihat siaran di televisi itu. Awalnya saya pikir gempa-gempa itu biasa, karena di Kota Palu itu banyak terjadi gempa. Ternyata gempanya luar biasa. Ya. Dan di daerah-daerah mana yang Tuhan curahkan itu, karena dibuang itu gulungan kitab itu, ya, di tengah-tengah Kota Palu itu berubah, di tengah-tengah awan itu gulungan kitab itu berubah Bapak Ibu menjadi loyang, dan isinya sangat hitam seperti oli tua itu, tetapi silver mengkilap, dan terbuanglah itu pas di Kota Palunya, rupanya di Petobo ya, pas Kota Palunya itu. Dan anak-anakku itu melihat bahwa ini mami di Talise, ini mami di Pantoloan, itu rata semua dengan air laut, tsunami Bapak Ibu. Dan saya telah memperingatkan mereka semua pada saat itu. Saya katakan bahwa air laut ini akan naik, murka Tuhan ini, saya bilang kepada umat muslim, saya katakan murka Allah ini akan tercurah, murka Tuhan ini akan tercurah di kota ini. Bersiap-siaplah kita bertobat, tinggalkan dosa-dosa kita, maka kita akan selamat pada hari kemurkaan Tuhan itu datang. Mereka tidak percaya, mereka hanya mentertawakan saya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu air laut masih di laut, kenapa sudah dibilang air laut itu naik ke darat. Rupanya saya sudah ada di dalam dimensi waktu yang berbeda, ya, dimensi masa depan itu sudah ada. Di 3 bulan kemudian saya sudah melihat semuanya itu. Saya bilang bahaya, sangat berbahaya. Dan saya menceritakan kepada mereka itu dengan berlinang air mata, dan mereka menyambutnya dengan hinaan dan tertawaan ya Bapak Ibu. Dan pada saat saya pulang Desember itu, saya melihat dan saya masuk di tenda-tenda. Saya mendoakan orang-orang, menguatkan mereka, ya. Dan apa, ya, kepada mereka yang mentertawakan saya menangis dan tertawa ya, roh saya itu, hati saya itu. Karena apa? Mereka tidak mempercayai saya pada waktu itu. Yang berkata kepada mereka, ya, sebagian dari mereka minta maaf ya, maaf Ibu Pendeta, maaf Bu Gem, ya. Pada saat itu tidak mempercayai, tetapi nyata, ya dan amin. Mereka sambil menangis, ya, mereka menceritakan bahwa mereka selamat lari ke gunung, ada yang picak-picak kaki. Ya, karena apa? Sudah tidak pakai sandal lagi ke gunung. Ya. Kalau bencana datang itu kita sudah tidak lagi melihat akan lari dengan kaki telanjang, maka batu-batu itu akan menembus kaki-kaki itu. Ya, jadi saya melihat di dalam dimensi lain adalah dimensi kebenaran, bukan dimensi setan Bapak Ibu. Setan itu lawan saya. Sedangkan saya disiksa di tangan dukun itu karena apa? Iman saya. Mereka berkata, kamu mau mempercayai kami, kami tidak akan menyiksa kamu. Kamu mempercayai Tuhanmu, maka kami akan menyiksa kamu sedemikian rupa. 2 pilihan Bapak Ibu. Dan saya setiap kali penyiksaan itu, saya tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Setiap hari selama 1 bulan lebih di tangan dukun itu. Dan kami pindah-pindah. Sampai saya minum darah. Mereka paksa saya minum darah. Saya bilang, darah Yesus Tuhan tolong. Darah ayam itu, ayam jantan itu ditaruh di atas kepala. Dan darah itu dialirkan ke mulut saya, dan mereka baca-baca mantra. Saya bilang, saya anak Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus. Kenapa kamu paksa-paksa saya ya untuk menjadi agennya kamu, agen setan ini, iblis ini? Saya anak Tuhan Yesus. Ya, mereka itu ingin mengeluarkan sosok putih di badan saya ini ya, Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Dan pada waktu Tuhan itu memunculkan dirinya, Tuhan itu menampakkan dirinya sampai mereka itu lari. Ya, terkapar ya. 2 kuasa ini kalau datang beradu, mereka itu dukun-dukun itu terlempar ke dinding-dinding ya. Langsung terlempar, itu spontan. Semuanya dinding-dinding itu kan triplex, langsung berbunyi. Terpental ya, terpental mereka itu. Itu 2 kuasa itu nyata beradu di depan mata saya. Ketika Tuhan Yesus HaMashiach datang di belakang saya, dan mereka sangat ketakutan pada waktu itu. Keluar sebilah pedang dari mulutnya yang sangat panjang, dan matanya itu berapi-api menyala. Mereka itu satu-satu melihat mereka ini dengan sangat marah Bapak Ibu. Dan sinar kemuliaan Tuhan itu seperti matahari, cahaya matahari. Mereka tidak bisa memandang itu, dan saya tidak melihat. Saya tidak melihat mereka yang menceritakan itu. Dan jubahnya itu bergerak ke arah mereka sampai satu ruangan itu. Sehingga mereka terjepit pada waktu itu. Melihat kedahsyatan Tuhan ini. Dan mereka langsung angkat tangan, lari ketakutan. Dia bilang, Bu, Ci. Dia bilang, Ci, Ibu, Ci, kami angkat tangan.
Ya, kami tidak mau lagi kore-kore anaknya Ci ini, anaknya ibu ini. Kami tidak mau. Karena apa? Ada tetek manisnya yang menjaga dia. Pantas selama ini kami proses anak ini kepala batu. Dia tidak mau menuruti kami. Semuanya dia membantah kami. Ya, kepala batu. Rupanya ada tetek manisnya yang menjaga anak ini, Bu. Kami tidak sanggup, Bu. Padahal ini kami ini sudah dukun-dukun nomor 1 loh, Bu. Dari Pantai Timur, Pantai Barat, dari Makassar, semua dukun-dukun itu dipanggil. Yang nomor 1, Bapak Ibu, melawan untuk mengeluarkan sosok putih di badan saya ini, tidak sanggup, malah mereka yang lari ketakutan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini berdiam diri saja. Yang berperang apa? Tuhan Yesua HaMashiach Elohim yang akan berperang melindungi kita dari segala ancaman, mara bahaya, dari segala intimidasi setan, semuanya, dari segala serangan-serangan setan itu Tuhan Yesus yang akan membantu kita. Kita jangan khawatir, berdiam diri aja. Saya berdiam, saya seperti digendong-gendong Tuhan Yesus ya. Di taman pada saat itu saya tidak lihat Tuhan Yesus itu, dan mereka bilang itu di belakang. Mereka heboh sendiri, mereka yang melihatnya. Jadi terpuji-pujilah nama Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Baiklah kita berjaga-jaga di saat-saat yang detik-detik terakhir ini. Kita berjaga-jaga sungguh-sungguh. Kita siap bayar harga. Penderitaankah, mati martirkah, kita lari ke gunung kah, atau kemanakah, pokoknya kita menyelamatkan diri sesuai dengan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Karena apa? Level iman ini tidak sama, dan apabila saya ingin memaksakan kepada kita sekalian, ingin mengatakan A, B, C, itu tidak sama. Ya, marilah kita meminta hikmat Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, supaya apa? Terselamatkan pada hari murkanya Tuhan. Kita dilindungi, berada di dalam dimensinya Allah. Kita diangkat oleh Tuhan pada waktunya yang sudah urgen untuk dunia ini. Kita akan mengalami raptur, pengangkatan anak-anak Tuhan, tidak lama lagi akan berlangsung. Dan waktu itu sangat rahasia. Hanya Bapa Sorgawilah yang tahu. Tidak ada satu orang pun hamba Tuhan yang tahu. Tetapi tanda-tandanya, segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, itu membuktikan, menandakan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesua HaMashiach Elohim itu tidak akan lama lagi. Dia datang menjemput mempelainya, gereja Tuhan, di tengah-tengah angkasa awannya. Dengan apa? Harus ada standar khusus yang diberlakukan oleh sang mempelai itu. Saya diberitahukan ya Bapak Ibu, saya diberitahukan, disingkapkan oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu kepada Tuhan, daripada Tuhan kepada diri saya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, semakin kita beroleh cinta dan belas kasihan Tuhan. Jangan membangkitkan amarah Tuhan, jangan menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita sendiri, dengan kebodohan-kebodohan kita sendiri yang kita perbuat. Bukan belas kasihan Tuhan yang turun atas kita, malah murkanya Tuhan yang turun atas diri kita. Biarlah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Karena apa? Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, menyucikan akan diri kita, serta membenarkan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dimasyurkan di muka bumi ini, dan biarlah hambamu semakin kecil. Jangan pernah melihat saya, jangan pernah mengikuti saya, tetapi ikutilah firman Tuhan itu, Yesua HaMashiach Elohim. Rajin-rajinlah baca firman Tuhan, rajin-rajinlah menjalin hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, seperti sepasang kekasih. Jikalau Anda jatuh cinta dengan Tuhan, maka Anda akan menjalin hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Berbicara setiap saat, terkoneksi setiap saat, itulah hubungan yang paling indah di hadapan Tuhan. Kita mencari perkenanannya, kita mencari hadirat Tuhan itu di dalam diri kita. Perkenanan Tuhanlah yang sangat penting. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan surganya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biar kita semakin menjadi pribadi yang setia, yang tulus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi itu.
pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, 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 amin.